Kuburan Yahudi tertua di Tel Aviv, bukti diskriminasi Ottoman. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di kuburan orang Yahudi yang dibangun pada tahun 1902. Nah, seperti yang Anda lihat, ini salah satu kuburan orang yang lahir di sini, orang Yahudinya itu tahun kelahirannya 1876 dan dia meninggal tahun 1920. Nah, kenapa ada kuburan di sini? Rupanya waktu masa Ottoman terjadi wabah kolera. Nah, oleh Ottoman ternyata dilarang orang Yahudi itu dimakamkan di wilayah Java. Java dan Tel Aviv itu berada sangat berdekatan. Bisa dibilang Java adalah bagian dari Tel Aviv. Maka pada tahun 1902 dibangun atau berdiri pemakaman umum untuk orang Yahudi di kota Tel Aviv. Nah, Bapak Ibu bisa lihat makam ini adalah makam kelahiran tahun 1869 dan ia meninggal tahun 1949, dan di sisi kanannya adalah lahir tahun 1864 dan meninggal tahun 1933. Nah, Fakta Israel akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di pemakaman Yahudi di kota Tel Aviv, pemakaman Yahudi yang pertama. Dan yang menarik, di sini juga ada makam pendiri kota Tel Aviv. Yuk kita jalan-jalan di kuburan. Nah, ini adalah tahun 1921. Saudara, batu peringatan ini untuk memperingati kuburan massal 47 orang Yahudi, korban kerusuhan Arab pertama di masa mandat Inggris pada tahun 1921. Komunitas Arab di Java merasa cemas melihat arus kedatangan orang Yahudi dari luar tanah perjanjian yang pulang kembali setelah Ottoman kalah Perang Dunia Pertama. Sebelumnya pada tahun 1917, Inggris berjanji memberikan tanah perjanjian yang dijajah Ottoman kembali kepada pemilik asli, yakni orang Yahudi. Janji tersebut dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Saudara, mungkin Anda heran, mengapa Fakta Israel mengajak Anda belusukan di kuburan? Tahukah Anda, kita bisa belajar sejarah sebuah tempat dari kuburan yang terdapat di tempat tersebut. Setiap makam menyimpan sejarah. Setiap nisan menorehkan identitas manusia yang pernah hidup dan meninggal di tempat tersebut. Sebagai kuburan tua, batu-batu nisan di pekuburan ini merujuk tahun pemakaman sebelum Israel merdeka pada tahun 1948. Artinya, orang Yahudi sudah eksis jauh sebelum negara Israel lahir kembali. Sejarah pemakaman Yahudi di Tel Aviv ini mencatat pembatasan yang dilakukan penjajah Ottoman, namun sekaligus membuktikan orang Yahudi tetap ada di tanahnya di masa Ottoman sekalipun. Bahkan pemakaman tua ini sudah lebih dulu ada daripada kota Tel Aviv yang berdiri tahun 1909 oleh para pionir Yahudi. Karena pelarangan memakamkan orang Yahudi di Java, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Java, Shimon Rochach, membeli tanah 2,5 hektar di luar Java. Java di Alkitab Perjanjian Lama disebut Yafo, dan di Alkitab Perjanjian Baru disebut Yope. Yafo adalah lokasi pelabuhan tempat Yunus naik perahu hendak ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Sementara di Alkitab Perjanjian Baru, Yafo diubah menjadi Yope, tempat Petrus membangkitkan Tabita dan mengalami pewahyuan tentang binatang haram yang membuat Petrus menginjil ke Kornelius. Jadi, Java pun sudah ada dalam Alkitab jauh sebelum Arab Palestina ada. Saat pemakaman berdiri, lokasinya belum ada penduduk. Tahun 1909,
sekelompok orang Yahudi menetap di sekitar kuburan, menjadikan perumahan Ahuzat Bayit. Kini di masa modern, pemakaman terletak di pusat kota Tel Aviv, di tengah bangunan tinggi dan apartemen khas Israel yang sederhana dan tidak menjulang tinggi. Kini pemakaman ini dikenal sebagai pemakaman Trumpeldor, nama pejuang Zionis Joseph Trumpeldor yang tewas akibat melawan serangan Arab Palestina di Tel Hai pada masa mandat Inggris, meski Trumpeldor tidak dimakamkan di sini. Luas kuburan ini sekitar 10 hektar dan diisi 5.000 makam. Bisa dibilang pemakaman ini penuh dengan tokoh Israel. Ada Haim Arlosorov, pemimpin Zionis yang lahir tahun 1899 dan dimakamkan tahun 1933. Penyair Israel Haim Bialik dimakamkan tahun 1934. Max Nordau, pendiri organisasi Zionis dunia, dimakamkan tahun 1923. Wali kota Tel Aviv pertama Meir Dizengoff yang dimakamkan tahun 1936. Kini tanah pemakaman di kuburan Trumpeldor ini sudah sangat mahal. Hanya mereka yang telah membeli tanah sejak lama yang masih bisa dikuburkan di tempat ini. Atau jika ada orang yang mau membayar puluhan ribu dolar untuk sepetak tanah makam. Saat fakta Israel datang, perang sedang berkecamuk di Gaza. Para prajurit IDF sedang melawan teroris Palestina yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Namun di kuburan Yahudi di Tel Aviv ini, ternyata juga ada kuburan massal korban amuk Arab Palestina tahun 1921. Rupanya sejarah terulang kembali. Rupanya kebencian terhadap Yahudi masih ada, meski pelakunya berbeda. Meski negara Israel belum resmi diproklamasikan, orang Arab Palestina sudah menolak entitas Yahudi dan ide negara Israel. Kuburan Yahudi ini menyimpan kenangan buruk sekaligus kenangan indah perjuangan para Zionis. Para Zionis yang berhasil mewujudkan Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya di dunia dan negara demokratis satu-satunya di Timur Tengah. Fakta Israel mengajak Anda untuk belusukan di Israel bersama Fakta Israel. Mari kita mengenal Israel bersama Fakta Israel yang hadir sejak tahun 2016 untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust. Sebetulnya nisan Yahudi juga kaya akan simbol. Makam pria Yahudi umumnya diberikan simbol bintang Daud. Untuk wanita Yahudi, simbol menorah. Sedangkan para keturunan imam diberikan simbol tangan yang berbentuk huruf Ibrani Shin. Ada pula yang memahatkan simbol berdasarkan nama orang yang meninggal. Simbol singa merujuk nama Yehuda atau Aryeh, Ari, Ariel. Nama Hirsch atau Tzvi dengan simbol rusa. Ada simbol unik bagi seorang dermawan, yakni simbol tangan dalam kotak sedekah Yahudi.
Yang menarik, orang Yahudi biasa meletakkan batu atau kerikil di atas makam. Kerikil dalam bahasa Ibrani adalah sror, yang juga memiliki arti ikatan. Dengan meletakkan batu di atas makam, keluarga yang masih hidup menunjukkan kenangan pada orang yang dimakamkan, terus terikat dengan mereka yang masih hidup. Beberapa orang Yahudi memilih batu dari tempat yang mempunyai makna khusus bagi almarhum atau almarhumah. Ada pula yang memilih batu dari kenangan bersama mereka yang ditinggalkan. Jadi tidak ada aturan baku dalam ritual Yahudi ini. Namun bagi orang Yahudi, menghadiri pemakaman merupakan sebuah keharusan. Orang yang hadir bisa meletakkan tanah di dalam makam, yang merupakan mitzvah yang penting dan bermakna. Saat di kuburan, pelayat akan membaca kata penghiburan. Semoga Yang Maha Hadir menghibur Anda di antara semua pelayat di Sion dan Yerusalem, walaupun lokasi pemakaman bukan di Yerusalem. Fakta Israel berharap informasi ini menambah pengetahuan Anda tentang tradisi Yahudi. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.